رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Aduh. Oke, sorry teman-teman. Memang kalau bulan puasa ini memang bawaannya ngantuk dan pengen tidur. Oke, kembali lagi di Bincang-Bincang Ramadan di Rama. Kali ini kita bakalan bahas topik yang namanya bagaimana sih tidur ketika bulan puasa. Kali ini kita bakalan ditemani oleh sahabat kita, yakni Ocu Yaldi. Oleh karena itu, saksikan terus di Rama. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Oke, baik teman-teman semua, jadi sekarang sudah ada Ocu Yaldi di sebelah saya, ya, sahabat yang bakalan membahas topik kita pada siang hari ini. Apa topiknya? Ya, di awal tadi saya sampaikan adalah bagaimana sih tidur ketika bulan Ramadan. Nah, pernah mengalami lelah ketika bulan puasa, habis itu tertidur sampai maghrib, pernah nggak, Cu? Ya, kalau tertidur sampai maghrib, alhamdulillah tidak pernah. Pernah ya, kalau saya pribadi pernah kawan-kawannya. Jadi memang kalau bulan puasa itu bawaannya itu ngantuk ya, mungkin karena perut kosong, Dehidrasi. haus, dehidrasi, cuaca kadang bulan puasa panas, jadi bawaannya kena kipas angin, ngantuk, tidur. Ya, Bahkan kena dinding aja nyandar, tidur gitu. itulah jumpa yang sejuk-sejuk dinding kipas angin tuh langsung tertidur, kadang mau sampai maghrib bangunnya pas azan maghrib. Mungkin teman-teman juga pernah punya pengalaman yang sama ketika bulan puasa tidur siang tahu-tahu bangunnya pas maghrib. Apakah yang seperti saya? Ya, kalau ada kita berarti sama. Oke, jadi yang seperti sudah kita bahas tadi, bagaimana memang bulan puasa ini hal yang menjadi perbincangan sering dibahas juga ya adalah tidur ketika bulan puasa. Ada yang mengatakan tidur itu ibadah. Nah, jadi orang milih tidur pas bulan puasa karena mikirnya tidur pas bulan puasa itu dihitung pahala. Jadi sebenarnya bagaimana sih kita melihat ataupun memandang fenomena ini? Oke. Sebetulnya ini bukan ranah kita sebetulnya, karena ini adalah ranahnya para ulama dan guru kita. Namun tentu kita semua, baik kami yang sedang berbicara di sini ataupun teman-teman yang sedang melihat video ini, pernah mendengarkan banyak ceramah-ceramah ataupun nasihat-nasihat petua-petua dari guru kita. Memang sering kita dengarkan hadis, yang dikatakan hadis ya, di kalangan ulama ini banyak menjadi perbincangan, entah itu hadis dhaif atau hadis yang palsu, yang mana mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, ini yang banyak dijadikan alasan ataupun jadi sandaran bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan untuk memperbanyak waktunya itu untuk tidur. Melaksanakan tidur di siang hari. Ya, betul. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, yang jelas dikatakan sunnah adalah qailullah. Tidur beberapa menit sebelum zuhur ataupun beberapa menit atau setengah jam setelah zuhur.
Iya. Qailullah memang dikatakan sunnah tidur pada siang hari. Namun kalau pada bulan Ramadan ini kebanyakan dari kita itu bukan qailullah, Iya. namun lebih kepada menjadikan hadis ini adalah hadis bagi orang yang malas, yang mana tidur dimulai dari ba'da sholat subuh, Iya. bangun pas mau zuhur, tidur lagi setelah zuhur, Iya. dan bangun menjelang asar. Setelah asar pun itu tidur lagi, Tidur lagi. menjelang berbuka puasa. Ini kebanyakan yang terjadi Jadi pada kita. kalau tidur ya, Ci, ya. tidur. Tidur dari siap subuh, bahkan mungkin subuhnya lewat. Nah, ya karena kebanyakan itu setelah sahur ngantuk tidur lewat Tidur. subuh. Ya. Jadi betul nggak sih, Cung? Jadi supaya kita tidur dapat pahala itu bagaimana, Cung? Oke, kalau untuk tidur yang mendapat pahala, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru yang telah kita sampaikan tadi, entah itu dari Habib Novel, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Iya. Ustaz yang lainnya. Pernah kami dengarkan yang dikatakan dengan tidurnya orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala adalah yang mana ketika pada bulan puasa di siang harinya mereka banyak mengaji ataupun tadarus, melaksanakan sholat-sholat sunnah ataupun hal-hal sunnah lainnya yang disunahkan pada bulan Ramadan. Dan ketika melaksanakan ibadah tadi, mereka merasakan kecapean. Iya. Nah, di dalam kecapean tadi mereka tidur. Tidur Oh. pun tidak tidur yang berlebihan. Maka Betul. itu dikatakan oleh guru-guru kita tadi terhitung ibadah. Iya. Karena mereka sehabis melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan dan kecapean. Lalu mereka tidur sebentar, bukan tidur yang full hingga Iya. datangnya waktu maghrib. Berarti tidurnya berpahala ketika ia lelah karena beribadah, Ya. gitu ya, lelah karena beribadah, bukan lelah karena mabar Ah. RL semalaman. Ya, ini yang atau jadi problem pada saat ini. Iya. Kebanyakan kalangan remaja menghabiskan waktunya untuk bermain game online. game online. Game online ataupun stalking IG, Iya. ataupun bermain sosial media lah, Iya, TikTok. Sekarang kan banyaknya orang yang FB, Iya, betul. TikTok, short video di Iya, YouTube maupun Reels, video Reels. ya. Ini yang menjadikan orang-orang banyak lalai. Setelah itu mereka capek, mereka tidur. Tidur. Itu tentu menjadi sia-sia gitu kan. Oke. Karena tidak disampaikan bahwasanya setiap detik yang ada pada bulan Ramadan itu bernilai keberkahan yang tinggi, bernilai pahala yang sangat tinggi. Masa kita gunakan hanya untuk tidur-tiduran saja gitu. Tidur itu boleh, tapi dengan catatan ya seperti yang disampaikan tadi, betul-betul kecapean karena hal yang kita telah melaksanakan banyak ibadah gitu kan, ataupun memang kalau kan kerja tidurnya pun jangan tidur yang lama gitu, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah sedikit pun. Oke. Ini yang menjadi problem bagi kita semua. Nah, Cu, kalau begini, Cu, misalnya, Cu, ada seseorang dia memang memfullkan ibadah Ramadan itu di malam hari, gitu. Ada ibadah malam selain tahap mengkhatamkan Al-Quran dia di tengah malam, gitu kan. Atau yang kedua dia sholat tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya itu dia tuntaskan di malam harinya. Lalu ketika siang hari itu dia beristirahat full gitu. Itu lah kalau tadi kan kita berbicara ketika pahala orang yang tidur ketika bulan puasa adalah ketika ia lelah karena beribadah. Tapi kalau dia di malamnya dia beribadah, tapi rupanya siangnya dia difullkan untuk istirahat tidur gitu. Nah itu bagaimana, Cuk? Bagus atau tidak seperti itu, Cuk? Kalau sepedek pengetahuan kami, kalau untuk hal yang seperti yang ditanyakan tadi, karena tentu orang-orang yang beriman mereka paham gitu. Iya. Setiap hal-hal yang dilakukan secara berlebihan dan nanti menyebabkan kelalaian di waktu yang lainnya tentu tidak terlalu baik gitu. Iya. Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya setiap detik di bulan Ramadan itu adalah waktu yang mengandung keberkahan. Tentu kalau orang-orang beriman mereka akan memanage waktunya. Iya, Ketika betul. mereka banyak beribadah di malam harinya, tentu mereka sisakan sedikit untuk tidur. Setelah itu sahur, kita sahur nanti kan lanjut aktivitas Iya. biasanya pada pagi hari. Dan di siang harinya pun mereka seperti itu. Mereka kerjakan ibadah-ibadah mereka dan kalau terasa capek, mereka istirahat lagi sebentar. Iya. Tapi kalau mereka full di malam hari dan full tidur pula di siang hari, tentu kan tidak seimbang kebaikannya. Kalau secara mengerjakan amal solehnya, gitu kan. Kalau secara logika mungkin dikatakan seimbang oleh kita kebanyakan, gitu kan. Full ibadah di malam Di hari malam harinya. dan full siang di tidur hari. Iya. Itu kan tidak baik, gitu kan. Karena setiap detik di bulan Ramadan tadi kan disampaikan mengandung keberkahan banget. Jadi lebih baik kita melakukannya sedikit demi sedikit daripada full, tapi fullnya di malam hari aja, di siang harinya tidak. Lebih baik sedikit di malam hari dilanjutkan di siang hari, seperti itu terus menerus kan tentu pahala yang didapatkan lebih banyak daripada yang
malam full, siang full tidur. Berarti kalau siangnya dilalaikan sebenarnya rugi juga Nah, tuh ya. rugi. Karena ibadah di siang hari di luar Ramadan pun pahalanya luar biasa juga ya. Apalagi kalau kita baca Al-Quran satu ayat aja kadang dinilai berapa pahala cuy? Kalau 10 kebaikan, 10 kalau di hari kebaikan biasa. di hari biasa, Itu di di bulan bulan puasa Ramadan lebih lebih banyak lagi ya. Jadi kalau rugi ya. Nah, ya, kalau kita ikuti tren yang terjadi pada saat pemilu kemarin, capek-capek kita ibadah di malam hari dan kita perbanyaki tidur di siang hari, itu rugi dong gitu Oh kan. iya, rugi Nah, dong. itulah tren yang kita ikuti ketika Benar aja. peta demokrasi. Nah, itu. Benar aja rugi dong. Jadi jangan sampai rugi di bulan puasa kawan-kawan. Jadi usahakan ibadah malam lebih bagus kalau dapat cuy ya. Ya. Jalanin di siang harinya juga jangan sampai lalai, bahkan bekerja pun sudah nafkah itu Iya, dinilai ibadah Kita pahala juga cuy. balance kan lah antara malam Iya. hari dan siang hari. Dengan Iya, betul. malamnya kita fullkan ibadah, siangnya kita fullkan tidur. Malas-malasan siangnya nggak cocok juga ya cuy ya. Oke, itu dia teman-teman. Jadi pahala tidur ketika bulan puasa bukan seenak yang kita pikirkan gitu ya, semudah yang kita pikirkan kita tidur di bulan puasa full gitu kan, bangunnya cuma pas sholat gitu, atau bangunnya pas buka puasa kita dapat pahala tidur, ya sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Jadi memang ada ketentuan-ketentuannya bagaimana sih supaya tidur kita itu berpahala di bulan puasa. Misalnya ketika kita telah maksimal beribadah, mungkin tidur pun tak boleh lama-lama juga itu ya. Hanya sekedar Yang menghilangkan capek ya. Kalau kebablasan gimana tuh cuy? Ya, rugi juga. Rugi juga ya, kita yang rugi juga Iya, ya. rugi juga. Ya, kita tinggalkan keberkahan-keberkahan di sekitar detik yang ada di beberapa. Jadi kebablasan kalau sampai ibadah-ibadah wajib ketinggalan, misalnya seperti sholat asar. Ada gunanya lah gitu. kita puasa yang kita laksanakan karena sholat kita tinggalkan. Oke. Jadi itu dia teman-teman, jangan sampai ibadah di bulan puasa kita rugi gitu ya. Sampai rugi. Karena memang sayang sekali kalau di bulan puasa ini kita tidak memaksimalkan waktu kita itu untuk beribadah, yang melakukan sedikit kebaikan yang dinilai pada bulan puasa ini berkali-kali lipat, ya, berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, jadi boleh tidur ya, tapi harus beribadah dulu ya, jangan tidur serta-merta tidur aja Tidur tanpa ibadah, gitu tanpa kan? ibadah. Mulai dari ba'da subuh sampai ke menjelang maghrib tanpa ada ibadah sedikit pun. Tidur semuanya Itu semua adalah salah puasa. satu tentang. Jadi istilahnya bulan puasa dia tidur, tahu-tahu raya gitu, tahu-tahu orang datang bilang. Oke. Ada juga pesan untuk teman-teman yang pengen beribadah secara maksimal gitu, supaya terhindar dari rasa-rasa ngantuk gitu kan, rasa ngantuk. Jadi dia tertidur ketika bulan puasa. Ada tak tips kira-kira cuy? Oke, mungkin untuk tips ataupun trik ya yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan agar kita tidak memenuhi waktu kita di siang hari dengan tidur, ya di malam hari setelah kita beribadah kita sisihkan waktu untuk tidur, agar nanti di siang harinya kita tidak terlalu merasa berat Iya. untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya ataupun aktivitas-aktivitas kita lainnya. Karena kalau kita tidur di siang hari tentu tidak dilarang secara kuat gitu kan, ataupun secara Jadi sudah dalam satu kelas ya. secara tegas, hanya saja orang kebanyakan pada saat ini orang itu banyak melaksanakan tidur tanpa melaksanakan ibadah. Kalau bisa kita mau tidur ya setelah kita tadarus, umumnya merasa capek, tidur sebentar, bangun lagi, nanti dilanjutkan ibadah-ibadah lainnya. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan ketika memasuki bulan puasa. Karena rasa kantuk itu pasti datang. Ya, kita tidak meminta rasa kantuk, gitu kan? Allah yang menghadirkan rasa kantuk. Namun bagaimana cara kita menerima rasa kantuk ini? Kita gunakan untuk bermalas-malasan atau kita gunakan untuk sebagai ajang ujian bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini menjadi sebuah reminder juga bagi kita semua teman-teman, ya, terutama bagi kita semua yang barangkali masih sulit nih melawan rasa kantuk yang ada pada diri kita gitu kan, sehingga kita memilih untuk tiduran gitu, malas-malasan, berbahan dan lain sebagainya. Ya, jadi juga mungkin untuk teman-teman jangan sampai juga sahur itu terlewat cuy ya, karena otomatis karena kalau sahur terlewat mungkin tingkat cairan di dalam tubuh itu juga sedikit, jadi membuat kita itu mengantuk, mudah lelah di siang harinya. Jadi kalau bisa ya perbanyak juga minum ya, perbanyak minum pas sahur gitu. Jangan di siang harinya. Ya, perbanyak minum pas sahur ya, jangan sampai di siang hari, jangan sampai
Budi, bukan diam-diam ya. Jadi silakan waktu sahur dimaksimalkan, waktu tidurnya juga di manajemen ya, di manage. Jadi kita tahu berapa menit kita harus tidur. Jadi biasakan lah pasti ya. Jadi biasa. Mungkin kalau bablas sesekali ya, tapi jangan sampai berkali-kali gitu kan. Udah tahu nanti kalau tidur jam menjelang asar pasti bakalan bablas. Ya, usahakan jangan tidur gitu kan. Cari hal-hal yang lain kira-kira yang bisa membuat fokus kita tuh beralih dari hal-hal yang membuat kita kantuk, kita itu datang. Oke, itu deh teman-teman semua untuk topik kita pada siang hari ini terkait bagaimana tidur ketika bulan puasa. Ya, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk di komen serta bagikan. Dan bagikan udah ya. Share, like, share, and komen lah pokoknya di video ini. Dan juga dukung kami itu untuk terus semangat dalam membuat video. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekian Birama pada siang hari ini. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu pula dia. Bangunnya kayak mana ya? Lagi mimpi di bang, bro, mimpi. Dia ada pusat mimpinya. Coba. 30 jam.